dari surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghusluha min ba'di quwwatin angkatan naqadat ghuslaha. Jadi dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai lagi, bongkar lagi benang-benang yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi tercerai-berai. Jadi kita ini sering tidak konsisten. Sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita gugurkan sendiri. Kita bongkar sendiri. Sudah baik-baik, kemarin rajin ngaji, tiap habis subuh ngaji. Sekarang kita gugurkan sendiri, kita batalkan sendiri. Akhirnya mengulang lagi dari awal. Nah, ini disindir oleh Al-Quran. Kita seperti perempuan yang setelah menenun, memintal, terus dibongkar sendiri. Nah, ini biasanya kita yang degradasi gaya hidupnya, gaya yang disindir surat An-Nahl ini. Dulu waktu SMA Pak, saya tekun sekali Pak membaca, rajin saya ngaji. Sholat malam juga luar biasa. Jadi begitu jadi mahasiswa, kok saya tambah wallahu a'lam ini ya Pak, kok tambah tidak karu-karuan ini. Nah ini seperti orang yang sudah memintal benang baik-baik, sudah mau jadi baju, dibongkar sendiri. Jadi maka perintah mafhum kelanjutan dari ayat ini ya istiqomahlah. Pelan-pelan kamu tenun dan rajut terus. Jangan dibongkar sendiri. Atau di situ ada hadis dari Rasulullah yang memerintahkan kita istiqomah, istaqimu walantuhsu. Istiqomahlah dan tidak usah terlalu sibuk ngitung-ngitung amal kebaikan. Kadang-kadang kan kita ini suka ngitung, pahala saya sebenarnya sudah banyak kok Pak misalnya. Jadi tidak harus terlalu banyak nambah macam-macam lah. Dosa-dosa dikit tidak apa-apa lah. Kalau dikonversi mungkin masih banyak pahalanya misalnya. Ini kita terlalu banyak ngitung, biasanya terus males istiqomah. Jadi oh ternyata Pak, sholat ini itu bisa diganti baca sholawat saja 3 kali. Sudah saya baca sholawat saja Pak, gampang 3 kali. Ini terlalu banyak ngitung. Jadi akhirnya apa? Tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan. Nah maka istaqimu walantuhsu. Istiqomahlah, tidak usah terlalu banyak perhitungan. Biarlah nanti kalkulasi dosa pahala Allah saja, kamu fokus saja melakukan kebaikan sejauh yang kamu mampu secara istiqomah. Tidak usah mengkalkulasi, wah ini kalau dibandingkan temanku ini kelihatannya lebih banyak aku loh pahalanya, dia dosanya banyak itu kelihatannya misalnya. Atau dia banyak ngomong aku berarti dosaku dibawa ke dia. Aku sekarang dosaku sedikit misalnya. Nah, terus tidak usah terlalu banyak bahas itulah. Biarlah itu hak prerogatifnya Allah. Kita fokus saja pada kebaikan yang mampu kita istiqomahi. Baik, jadi ini anjuran dari Rasulullah. Ya sebenarnya ayatnya banyak. Saya ambil 2 ini yang kelihatannya agak unik. Cara menganjurkan untuk istiqomahnya. Ini yang sering dikutip hadis ini. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang rutin. Meskipun sedikit. Mending ngaji 1 halaman tapi continue istiqomah daripada ngaji diborong. Kalau pas lagi semangat, mau ngajinya banyak sekali pagi sampai siang ngaji terus. Tapi besok males kumat. Nah, dong-dongan. Kalau pas lagi semangat gitu ya, amal ibadahnya luar biasa. Kalau pas lagi kumat ya ditinggal semua. Nah ini Allah tidak suka. Allah lebih suka dikit-dikit saja semampu kita, sekuasa kita, asal continue. Biasanya kan teman-teman yang masih muda-muda gini kan masih naik turun semangatnya. Sering mimpinya besar. Kadang-kadang mimpi yang besar ini
lupa dengan kapasitas dirinya. Sehingga kadang target yang terlalu besar, Pak, saya itu ingin segera dekat dengan Allah yang sekitar wahdatul wujud itu loh Pak. Jadi saya pingin, saya tak puasa terus, saya tak, kadang-kadang mimpimu begitu. Baca ceritanya wali-wali kok hebat ya, saya pingin segera ke sana Pak. Ini kadang-kadang kita mimpimu begitu. Tidak bisa mengukur dirimu. Ya mungkin hari pertama kamu melekan sholat tahajud, ngaji dan seterusnya. Hari kedua mungkin dapat seminggu begitu kapok wis. Kok tidak ada perubahan apa-apa ya Pak? Aku tidak sakti-sakti ya Pak, sudah tahajud berbulan-bulan ini ya. Karena targetmu itu. Ayo yang amal-amal kecil-kecil saja asal istiqomah. Nanti manfaatnya bisa kita dapat. Jadi ini tuntunan dari Rasulullah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwa muha wa inkolla. Ayo setelah ini kita cermati, karena ini kan bulan muhasabah. Apa sih kebaikan, amal baik yang mungkin saya lakukan terus-menerus secara kontinu. Yang mudah, tidak memberatkan, tapi aku bisa konsisten. Nah, coba dirumuskan sendiri teman-teman nyari. Karena biasanya orang itu tipenya beda-beda. Jenis kebaikan yang bisa dihidupkan juga beda-beda. Ini harus diawali dari pengenalan diri. Aku ini tipe orang yang kayak gimana? Wah, aku ini tipe orang yang kalau ngomong itu banyak, tapi kehadiranku membuat suasana jadi ceria, jadi rame. Mungkin ada beberapa kebaikan yang bisa aku masuk dari situ. Misalnya, aku istiqomai kalau aku datang menggembirakan orang misalnya. Tidak bikin sumpek, tidak banyak mengeluh, dan seterusnya. Ayo dikenali diri kita, apa yang bisa kita berikan secara kontinu. Kalau puasa Senin Kemis saya tidak kuat Pak. Tapi kalau 1 bulan yang Ayyamul Bid itu, yang 3 itu saya bisa. Atau sekali saja setiap bulan hari Senin misalnya saya kuat. Ya tidak apa-apa, ya itu saja kamu istiqomai. Kuatnya itu. Itu yang dimaksud adwa muha wa inkolla. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukan yang bombastis, yang besar-besar. Kadang-kadang hanya pencitraan saja. Hanya drama saja. Kayak kalian kalau pas lagi pulang kampung, karena mahasiswa kos di Jogja, apalagi mahasiswa UIN misalnya, bayangannya anak UIN itu kan soleh-soleh. Jadi terus begitu kamu pulang kampung, wah kamu pasang gaya, adzan belum dimulai kamu sudah ke masjid bawa sajadah, bawa pakai sarung wangi sekali ambune kayak jin sampean. Ya, itu kalau di kampung. Padahal kalau di kos-kosan, wah kamu sholat asarnya 5:30. Nah, iya kan? Ini tidak atwa muha wa inkolla. Mbok yo biasa saja yang kecil-kecil sedikit tapi kontinu. Baik, ada beberapa definisi ini saya ambil dari Durratun Nasihin. Ini kitab yang familiar di teman-teman pesantren. Dari kitab Durratun Nasihin itu ada beberapa definisi istiqomah dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masing-masing mendefinisikan titik tekan istiqomah agak berbeda. Kalau versinya Sayyidina Abu Bakar, istiqomah itu orientasinya terletak pada bagaimana kita secara kontinu bertauhid. Jadi fokusnya pada kemurnian tauhid. Yang disebut istiqomah itu kalau batin kita terus-menerus fokus untuk menomorsatukan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Ini versinya Sayyidina Abu Bakar. Berarti agak ke aspek akidah. Jadi istiqomah itu di level akidah. Akidahnya secara kontinu hanya tauhid saja, tidak mempertuhankan apapun. Dan ini terus-menerus.
agak beda dengan Sayyidina Umar. Kalau bagi beliau istiqomah itu komitmen. Jadi untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini agak ke fikihnya. Jadi Sayyidina Umar fokus istiqomah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terus menerus. Hidup ini berarti visinya apa yang harus saya jalankan yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus saya jauhi. Agak berbeda dengan Sayyidina Utsman. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu an lebih melihat istiqomah itu terletak pada keikhlasan amal. Jadi bagaimana kita mendawamkan ikhlas dalam amal kita kepada Allah. Dan Sayyidina Ali lebih fokus pada istiqomah itu pada kesabarannya. Orang istiqomah itu kan sabar. Dijalani terus, continue dilaksanakan terus. Nah ini kuncinya di sabar. Kalau Utsman kuncinya di ikhlas, Umar kuncinya di komitmen, dan Abu Bakar kuncinya di kemurnian tauhid. Ini bisa ditemukan agak panjang penjelasannya di kitab Durratun Nasihin. Kitab ini enak karena isinya banyak cerita-ceritanya. Dulu saya sering baca Durratun Nasihin ini kalau ingin mencari banyak kisah-kisah cerita yang menggugah hati. Baik, ini beberapa perluasan makna dari istiqomah. Nah, sekarang kita cek keutamaannya. Istiqomah itu, mungkin teman-teman sering dengar ada yang bilang istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi kalau kita bisa menetapi istiqomah, ini kita adalah orang yang luar biasa. Tidak gampang orang bisa istiqomah itu. Kalau karomah ini anugerahnya Allah. Yang anugerah Allah ini bisa diberikan pada siapa saja. Kadang-kadang orang yang belum berbuat baik pun karena kasih sayangnya dianugerahi oleh Allah. Maka istiqomah bisa lebih unggul daripada karomah. Karena istiqomah ini daya upaya kita yang berat. Jadi kemuliaan kita antara lain terletak pada kemampuan kita untuk istiqomah. Kalau ada orang berbuat baik sekali terus tidak diulang-ulang lagi, itu kan belum kelihatan mulia. Tapi orang yang terus-menerus melakukan kebaikan yang sama, ini kita melihatnya lebih utama, lebih mulia. Ada orang, Pak, teman saya itu, Pak, kemarin hari Senin dan Kamis puasa. Itu kan masih biasa. Tapi kalau kamu tambahi, dia ini, Pak, sudah puluhan tahun menjalankan puasa Senin Kamis. Itu nilai kemuliaannya kan berbeda. Ada istiqomahnya, itu nilainya berbeda. Kemarin pacarku jemput nganter saya, Pak, biasa. Tapi kalau sudah 3 tahun ini, Pak, dia itu jemput saya nganter terus ke kampus. Itu kan luar biasa sudah. Jadi ketika satu perbuatan ketempelan istiqomah, nilai mulianya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan perbuatan yang insidental saja. Kemarin saya ngaji Quran itu pagi sampai isya bisa langsung khatam, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Akan lebih hebat lagi kalau Pak saya itu sudah bertahun-tahun ini seminggu sekali saya khatam Al-Quran. Itu jauh lebih ada rasa mantapnya. Jadi ini makanya ada gium istiqomah itu khairum min alfi karomah. Dia lebih utama, lebih mulia dibandingkan 1000 karomah. Di situ saya kutipkan pendapatnya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq ini gurunya
Imam Qushairi yang menulis Risalah Al-Qushairiyah. Nanti kita banyak ketemu beliau malam hari ini. Kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, jadilah engkau sebagai manusia yang mampu istiqomah. Jangan sibuk mengharapkan karomah. Bagaimana engkau bisa mendapatkan karomah sementara Tuhanmu mengharapkan engkau tetap istiqomah? Kita ini kan sering lebih menunggu-nunggu anugerahnya Allah, karomah dari Allah. Padahal tidak usah mikir itu sudah urusannya Allah. Ayo fokus pada urusan kita, yaitu mengistiqomahi amal baik, kebaikan kita. Nah, di titik ini istiqomah disebut khairum min alfi karomah. Yang kedua, istiqomah itu menunjukkan sempurnanya kebaikan. Jadi ya ilustrasinya seperti saya bilang tadi, ini kebaikan yang tidak insidental. Sekarang baik, besok kumat lagi tidak. Ini terus menerus dilakukan. Disitulah kebaikan itu kemudian jadi utuh, sempurna. Jadi kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq tadi, dengan istiqomah seseorang akan mencapai kesempurnaan kebaikan. Sementara orang yang tidak berpendirian, berarti apa? Perbuatannya kadang muncul, kadang tidak. Kadang soleh sekali, kadang kurang ajar juga. Kadang, ini namanya kan tidak istiqomah. Kadang rasanya temanku ini baik, tapi kalau sudah kumat ya tidak karu-karuan ini mesti. Nah ini agak tidak istiqomah, disebut tidak punya pendirian. Ya usaha dan hasilnya mungkin akan sia-sia, kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq ini. Jadi justru kemantapan perbuatan itu terletak ketika kita mampu istiqomah. Disitulah kebaikan kita jadi utuh, jadi sempurna. Berarti kita memang sungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan. Kalau hanya sekali terus selesai, apalagi pas banyak orang, itu mungkin namanya bukan istiqomah, tapi pencitraan. Ada orang atau tidak ada orang, situasinya apapun, diulang-ulang, terus dilanjutkan. Nah ini namanya istiqomah. Maka dia disebut penyempurna kebaikan. Selain lebih utama dari 1000 karomah, ternyata istiqomah ini jadi jalan sempurnanya kebaikan.